Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyarankan Rosan Perkasa Ruslani mundur dari posisi Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM agar lebih fokus mengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Demikian kata Wijayanto Samirin dalam program talkshow KBA News TV baru-baru ini. Memang ini harusnya ya Pak Rosan mengundurkan diri dari posisi menteri. Jangan sepilih. Harus. Begini, memanage satu perusahaan saja perlu 24 jam per hari, 7 hari per minggu. Beliau kan pernah memimpin Capital Advisory, coba tanya beliau, pasti 24 jam sehari aja kurang. Itu hanya satu grup kecil. Kalau memimpin Danantara yang sebesar ini, ada ARM Investasi, INA di situ. Kemudian ada ARM Holding BUMN, ada 40 BUMN strategis di situ. 24 jam sehari pun kurang gitu. Nah, rakyat berhak mendapatkan yang terbaik. Ya. Dari siapapun yang dipercaya mengelola Danantara. Maka siapapun yang dipercaya harus memberikan yang terbaik. Ya. Salah satu indikasinya adalah mengalokasikan waktunya sepenuhnya untuk mengelola ini. Mas, BUMN ini kan sebenarnya telur-telur emas milik rakyat. Yang dulu berserak, kemudian sekarang dikumpulkan jadi satu, ditaruh di dalam keranjang yang disebut Danantara. Jangan sampai keranjang itu tumpah. Kalau keranjang itu tumpah, tumpah juga impian 287 rakyat Indonesia. Jadi jangan melihat Danantara just as an ordinary job, just as a corporation. Jangan. Ini amanah dari 287 rakyat Indonesia kepada beliau-beliau yang di sana untuk menjaga telur-telur emasnya. Danantara itu Pak Rosan sebagai CEO Danantara. Kemudian ada CEO, CIO, Investment Officer, itu Pak Pandu Syahrir. Kemudian ada COO, Chief Operating Officer, itu Pak Doni. Ya, sekarang ya. Ya. Nah, Pak Doni. Ini sebenarnya holding BUMN. CEO ini memimpin sovereign wealth fund. Jadi Danantara itu lebih powerful daripada Temasek. Karena ini Temasek dan GIC digabung. Bagaimana dengan Malaysia? Malaysia holding BUMN-nya Hasanah. Kemudian dia ingin meniru Singapura. SBF-nya mereka bikin 1MDB. Ya ini berantakan. Gitu. Nah, Danantara itu tantangannya lebih berat daripada Temasek, daripada GIC, karena ini dua dikombin. Lebih berat lagi karena business environment di Indonesia itu jauh lebih menantang daripada di Singapura. Penuh ketidakpastian, penuh politisasi. Makanya siapa yang memimpin Danantara harus tidak punya side job. Kalau ingin berkontribusi bagi negara, apa sih yang bisa lebih besar daripada mensukseskan Danantara? Tidak ada. Jadi sudah fokus di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang memimpin itu sebaiknya bukan anggota partai politik. Ini saya lihat di state di PP. Tapi kurang itu. Tidak terafiliasi dan tidak menjalankan agenda politik. Harusnya itu juga kalau tidak partai kemudian saya menjalankan agenda partai politik kan bisa. Ya, bisa. Jadi harus lebih tegas karena PP ini nanti menjadi bagian menjadi platform bagi siapapun, masyarakat, civil society, akademisi untuk memonitor Danantara ini. Jadi harus bagus. Tonton terus Jurnal KBA, jangan lewatkan hanya di KBA News. Demikian satu berita untuk Jurnal KBA dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wow.